Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini udara dan suasana cerah. Kalau kemarin itu hujan dari mulai pagi sampai sore, itu memang hujan itu berkah, tetapi keberkahan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan kita, kesempatan kita gunakan untuk thalabul ilmi, nambah ilmu. Maka mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin itu sudah saya sampaikan tentang tata cara wudhu. Nanti perlu praktek memang. Tata cara wudhu yang kemarin sudah sempurna, dari mulai niat itu tidak dilafatkan, tetapi Nabi itu menyampaikan tawaddu'u bismillahi. Itu hadisnya. Berarti niat itu bersamaan dengan mengucapkan basmalah. Tawaddu'u, berwudulah, bismillahi dengan bismillah. Nah, itu. Nah, sampai terakhir, dan kesimpulan dari tata cara wudu itu yang disampaikan oleh Nabi dari sahabat Abu Hurairah ketika melewati kelompok orang yang sedang berwudu, itu mengingatkan, asbigul wudu'ah, sempurnakanlah dalam wudu, sempurnakanlah dalam berwudu. Fa inna Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Aba Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah bersabda, wailul, celakalah, lil aqabi, celakalah orang yang tidak sempurna dalam berwudu, yakni minan nar, dari neraka. Nah, ini muttafaqun alaih dari Abu Hurairah dan Ibnu Amr. Nah, sekarang kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, hal-hal yang apa Pak? Membatalkan wudu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 5 hal yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah. Ya, berarti wudu kita akan batal, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah, yakni kubul, lubang depan, ya, ya, atau kemaluan, itu gampangannya, lubang depan itu. Dan yang kedua dubur, lubang belakang, atau gampangannya apa Pak? Bahasa Jawa ini apa Pak? Pantat, apa bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia ini pantat, kalau bahasa Jawa ini apa? Bokong. Ya, berarti ada 2 lubang, yaitu kubul, lubang depan atau kemaluan. Yang kedua dubur, lubang belakang, yaitu pantat.
baik karena berhadas kecil maupun berhadas besar. Ya, berhadas besar itu apa? Junub, Pak ya. Ya. Yang termasuk hadas kecil yakni beol, berak itu, Pak ya. Ya. Yang termasuk hadas kecil yakni berak, kemudian kencing, hadas kecil, Pak. Kemudian kentut, ya. Kentut iku ono sing apa muni, ono sing gak muni, Pak. Sing berbahaya itu kentut sing mana, Pak? Sing gak muni. Moro-moro mambu gunae. Moro-moro. Nek sing biasanya nek muni ku gak biasa saja. Ya, mambune. Nek wis gak muni ku kadang bel ngono, Pak. Seharusnya memang kalau kentut adabnya memang sudah merasa ndak enak, sudah dibatalkan aja, keluar gitu aja, jangan dibiarkan, Pak. Ngenteni wis bledos, ya sakno sing jamaah lho. Kemudian madhi, ya madhi atau wadi, ya, dan istighadah. Istighadah itu adalah darah yang keluar dari wanita secara terus-menerus. Itu bukan darah haid, Pak. Ya, bukan darahnya, namanya istighadah. Istighadah itu bisa dikatakan hadas kecil. Karena darah yang keluar dari wanita secara terus-menerus di luar waktu kelaziman darah haid dan nifas. Gak normal gitu, Pak. Nah, itu biasanya kalau nggak normal itu biasanya ya itu bermasalah gitu. Kok gak mandek-mandek gitu. Padahal itu tetap sholat, Pak. Tetap sholat. Itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Itu sering terjadi. Biasanya kalau istri kita itu waduli nang ndi, Pak? Nang suami kan, Pak? Iya dah, Pak. Loh, kan pasti gitu, ya. Istri kalau ada aneh gitu di luar dari kelaziman darah yang keluar itu selain dari haid sama nifas, itu sudah aneh, perlu diperiksakan. Maka ketika istri itu merasakan seperti itu, ya harus wadul nang suami karena butuh pemeriksaan diantar oleh suami, ya kan gitu. Kalau sudah diantar oleh suami kan enak, Pak, kan gitu. Nah ini namanya istighadah yang termasuk hadas kecil. Ya biasanya warnanya itu kekuning-kuningan. Enggak apa-apa ya, Pak ya, supaya kita tahu sebagai suami, ya, supaya tahu. Berarti darah istighadah itu biasanya kekuning-kuningan, ya. Dingin biasanya, ya apa dingin. Dingin, kemudian cair, tidak kental. Nah itu ciri khasnya istighadah, tidak kental, dan pasti bukan darah haid. Nah menurut jumhur ulama bahwa wanita yang istighadah berdasarkan riwayat Bukhari wajib berwudu. Apa, Pak? Wajib berwudu karena itu bukan darah haid, bukan darah nifas, itu hadas kecil. Ya seperti tadi itu kentut, kemudian apalagi berak, kencing, kan kemudian madhi, ya. Nah itu wajib berwudu untuk setiap kali sholat, walaupun dia kok terus-terusan keluar gitu, ya. Nah dan tidak wajib mandi kecuali cukup sekali saja, yakni ketika haidnya berhenti, ya kan gitu. Tetapi sebelum berwudu ia harus mencuci lebih dahulu pada daerah istighadah tadi sampai bersih.
Ini dalam kitab Said Sabiq ya, di dalam fikih sunnah, halaman juz 1 halaman 76-77. Nah, ini dijelaskan itu. Berarti yang pertama tadi, hal yang membatalkan wudhu itu tadi keluarnya sesuatu dari dua lubang bawah, yaitu kubul lubang depan, istilahnya kemaluan. Yang kedua dubur lubang belakang atau pantat. Kemudian yang kedua, tidur nyenyak, Pak. Ya. Ketika kita sudah berwudu, ngantuk, Pak. Ya, ngantuk, Bu. Ini istilahnya tidur nyenyak. Dalam keadaan berbaring, terlentang. Berarti kalau sudah berwudu kemudian ngantuk, nggak kuat gitu, Pak. Terlentang, tidur. Badan kita, Nah, ini saya jelaskan nanti ya. Nah, tidur nyenyak dalam keadaan berbaring loh, Pak. Terlentang. Bila dalam keadaan duduk tidak mengapa, walaupun ini yang dipermasalahkan itu terlentang. Nah, terlentang kan nyenyak, Pak. Ya. Kalau duduk tidak mengapa. Hal ini pernah diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika para sahabat Rasulullah itu yantaziruna itu menunggu al-isya'a, berarti menunggu waktu isya. Habis, contoh seperti habis maghrib nunggu isya, ya. Yantaziruna al-isya al-akhirata, berarti menunggu waktu sholat isya akhir, yang akhir Pak, yang akhir. Namanya al-isya al-akhirah, berarti menunggu sholat isya yang akhir hingga hatta takhfiqo ru'usuhum, ngenteni, Pak, ngenteni isya itu sampai terkantuk-kantuk. Berarti ngenteni isya itu sampai ngantuk, Pak. Jenengan merasakan, Pak? Sering ya? Ngenteni isya, ada kegiatan kajian gitu, habis membaca Al-Quran, saking pegele wis gak iso, Pak, gak iso terus maca Al-Quran gitu, ya kan gitu. Berarti hatta tahfiqa ru'usuhum, hingga terkantuk-kantuk, kemudian summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu, ya, tidak berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Anas dan At-Tirmidzi dari Syu'bah. Berarti selama tidak berbaring, terlentang gitu, tidurnya nyenyak gitu. Gimana Ustadz kalau misalkan tidurnya dia duduk, ngantuk, nyenyak, ngorok gitu, bisa ya itu, Pak? Bisa. Tapi yang di sini itu ukurannya itu kan terlentang, ya, atau berbaring. Berarti misalkan di sini kalau kita terlentang nggak duduk, ya wudhu lagi berarti. Kan bisa jadi, Pak, ngenteni isya saking klesetan gini kan nggak duduk, saking nggak kuat, terlentang dia, tidur. Tapi kalau duduk ngantuk gini, waktu krok gitu, ya tidak apa-apa. Selama duduk tidak apa-apa gitu. Tapi tidak enak, Pak. Biasanya kalau walaupun kita dalam keadaan duduk ngantuk sampai ngorok gitu ya, krok gitu, itu rasanya nggak mau sholat itu tidak enak biasanya. Wudu ya lebih baik gitu. Tapi tidak apa-apa selama tidak berbaring dan terlentang.
Itu yang kedua. Berarti hal yang membatalkan wudhu yang kedua. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas, ya. Menurut mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa menyentuh kemaluan itu termasuk membatalkan wudhu. Ini menurut mazhab Maliki, Syafi'i sama Hanabilah. Dasarnya hadis Nabi SAW, man, barang siapa massa itu menyentuh dzakarohu, kemaluannya. Massa itu kan nyentuh gitu ya. Man, barang siapa massa yang menyentuh dzakarohu, kemaluannya, fala yusolli, maka janganlah ia sholat hatta yatawaddo, sampai ia berwudu. Bisa jadi Pak ya, mungkin kukur mohon maaf ya, mohon maaf ya, tabu lah ya. Kalau memang ada orang biasa gitu moro-moro gak ono ngono, kadang yo kukur kan gitu. Nah ini, sedangkan menurut Hanafiyah ya, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu kalau Hanafi. Hal ini karena ada riwayat dari Tolak bin Ali yang menyatakan bahwa setelah mereka berbaiat dan sholat bersama Rasulullah SAW, datanglah seorang yang dalam riwayat Nasa'i itu dan Abu Dawud disebutkan seperti orang yang badui itu, lalu bertanya gini Pak, ar-rajulu yamassu dzakarahu fis sholati alaihil wudu'u qala la'a innama huwa minka. Ini alasannya madhab siapa Pak tadi? Hanafi ya, Hanafi. Tidak apa-apa kalau menyentuh, tidak batal. Ar-rajulu yamassu dzakarahu, orang yang menyentuh kemaluannya fis sholah. Loh, di dalam sholat itu orang berarti gini Pak. Apa Pak? Mulai diceritakan ini gini, diceritakan ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah. Fi shalah berarti kan ketika sholat. Pas sholat temen kukur-kukur Pak. Wah ini enggak tahu ini apa itu tadi itu kan istilahnya tuh tanpa alas. Saking gatel Pak. Gak iso nonok ini berarti kan gatel iku. Nek masih ada kainnya kan enggak mantep Pak. Ayo jenengan gatel, ayo nek ono kaine kan jak walaupun ngene jek gatel Pak, gak mantep. Loh kan gitu, bisa jadi itu saking gatele gak kuat. Kalau di hadisnya ini ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah, orang yang menyentuh kemaluannya dalam sholat. Nah pertanyaannya, alaihil wudu'a gitu. Alaihil wudu'a, wajibkah ia berwudu? Nah, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'a innama huwa minka. Tidak, dia itu bagian dari anggota badan kamu gitu. Nah, kan gitu. Ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Tolak bin Ali. Ini di dalam kitab Al-Ibid dalam halaman 277 ya. Nah setelah melakukan penelusuran, ditelusuri Pak ini, setelah ditelusuri pada berbagai sumber, menurut hemat ya, bahwa tampaknya pendapat mayoritas ulama
itu lebih rojih yang kuat, ya, lebih rojih. Nama rojih itu kan lebih kuat, Pak, dibanding daripada ulama Hanafiyah. Dibandingkan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah itu kan nggak apa-apa. Nah, ternyata dilihat hadisnya itu yang lebih rojih, sebagai mayoritas ulama itu adalah dibandingkan pada ulama Hanafiyah. Hal ini karena apa? Satu, jumlah dan kualitas hadis yang mengatakan batal wudunya jika menyentuh kemaluan jauh lebih banyak dan lebih kuat daripada mengatakan tidak membatalkan wudu. Nah, berarti banyak yang membatalkan. Nah, gitu. Ini kesimpulan dari penelusuran hadis yang madhab Hanafiyah. Yang kedua, sangat mungkin Nabi SAW menjawab pertanyaan orang yang menurut dugaan Tolka bin Ali sepertinya orang Badui, Pak. Kan orang Badui, orang desa gitu. Karena Nabi SAW tidak ingin orang yang baru selesai berbaiat, kan selesai berbaiat, Pak, ya, khususnya pada orang Badui, ya, yang terkenal keluguan dan kekerasannya itu, hatinya mempunyai kesan pertama bahwa ajaran Islam ternyata berat, kaku. Nah, ini alasannya kenapa setelah berbaiat kemudian ada yang bertanya, oh enggak batal, kan gitu. Ini analisa dari namanya istilah hadis itu, kalau ayat itu asbabun nuzul, kalau hadis itu apa? Asbabul wurud gitu. Nah, ini kriteria asbabul wurudnya gitu. Kenapa kok Nabi menjawab tidak batal? Karena konteksnya itu adalah yang dihadapi orang Badui setelah berbaiat masuk Islam, ya, kan gitu. Nah, kemudian khusus pembelajaran serupa secara bertahap, namanya tadaruj. Orang itu kalau mau ingin belajar Islam kan bertahap, Pak. Maka gak boleh kayak sing berat-berat, Pak. Nah, perlu kayak ringan-ringan. Satu contoh, ketika ada orang yang masuk Islam setelah bersyahadat, kemudian ditanya gimana tata cara sholatnya, bisa tanda belum, ikuti aja. Loh, gimana doanya? Iso ya apa? Bismillah, ya bismillah. Kan gitu, Pak. Harus lihat kondisi. Enggak harus seperti kita dia yang sudah hafal doa-doanya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Jadi perlakuan itu pembelajaran yang secara bertahap, namanya tadaruj, yang dimulai dari yang mudah dulu, ya. Sering dicontohkan oleh Nabi SAW khususnya pada orang Badui yang baru masuk Islam. Nah, setelah menerima ajaran Islam secara total, barulah Nabi mengajarkan apa, Pak? Syariat Islam secara lengkap. Ini loh cara dakwah kita. Nah, kita kadang menemukan seperti itu di masyarakat kita, atau kita baru menerima hidayah saking semangatnya, Pak. Kemudian ada yang masih awam dalam hal agama, kita terapkan seperti kita. Bisa-bisa jadi memvonis kita itu. Halo? Memvonis itu. Opo? Karena banyak orang itu untuk mengenal Islam, mengenal Allah itu bertahap. Saya lanjutkan. Berarti istilahnya yang ketiga tadi, menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas, menurut mayoritas ulama berarti
batal kecuali Hanafiyah. Nah, Hanafiyah itu menyampaikan hadis dari apa itu? Tolak bin Ali. Itu ternyata orang Badui yang baru masuk Islam, analisa dari ulama ini bahwasanya Nabi ini pembelajaran, khawatir nanti langsung diterapkan dengan batal gitu, kemudian motong gitu loh Pak. Soke. Makanya ada kesimpulan tadi orang Badui. Berarti kan bisa dipakai untuk orang yang bisa. Wawasannya luas kan Pak ya. Berarti bisa. Karena Nabi itu melihat kondisi sahabat, yang lihat kondisi sahabat. Nek dijelasno iki masih awam, penjelasannya ya jangan sulit-sulit lah gitu. Yang diberi kemudahan saja, mudah-mudah saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudhu. Hilang akal. Seperti apa? Gila, ya. Rafi al-Qalam, gila. Pingsan. Nah, kemudian mabuk. Ya, mabuk. Sekarang di sini tidak disebutkan. Pertanyaan saya, orang ngantuk Pak, terus ngantuk, dia kan khawatir tidak mendapatkan 27 derajat, kan gitu. Dia ngantuk, dipaksa sholat. Ini pertanyaan saya, apakah orang ngantuk kemudian dipaksa sholat itu sama seperti orang mabuk? Hah? Oh tidak. Mungkin pas ngantuknya hanya rakaat pertama, keduanya udah. ngantuk itu setahu saya ngantuk itu putus-putus. Kok putus-putus ya? Mendengarkan gini saja. Mendengarkan gini saja kalau ngantuk itu putus satu kali. Nah, saya kan bertanya saja ini kan diskusi ya. Karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad pernah, kalau kamu itu mau sholat ngantuk, tidur dulu. Iya, tidur dulu. Ya, tidur dulu. Baru setelah selesai ngantuknya hilang, mungkin ya gak sampai lama Pak. Ditidurkan sedikit, iya 5 menit, bener 5 menit. Karena ngantuk Pak. Ayo coba, jenengan ngantuk nemen, kepingin jamaah, Allahu Akbar, gak konsentrasi. Pertanyaan saya tadi, apakah seperti orang mabuk? Mabuk itu kan gak sadar. Orang ngantuk itu sadar tidak? Ayo Pak, ayo. Kan sama. Nah, apakah seperti orang mabuk? Makanya perintah Nabi itu kalau kamu mau sholat, ngantuk nemen, tidur sebentar. Tidurkan sebentar 5 menit. Nah baru. Seger Pak itu. Sampai-sampai kalau kita sholat itu ada yang mengganggu. Seperti kita ada hidangan yang sekiranya itu mengganggu sholatnya, makan dulu Pak. Makan dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, banteng Bang Rek. Ganggu atau tidak? Ganggu. Khusyuk atau tidak? Gak khusyuk. Tapi kadang-kadang ada yang disalah artikan ya. Ini contohnya di suatu daerah saya pernah di Madura. Iya. Kebetulan ada mayat yang mestinya disolatkan. Iya. Kalau ke kuburan. Iya. Makan dulu baru sholat. Nah, ini kejadian, dan itu katanya Pak, ya mereka kiai kan ya harus ngerti lah. Ya itu mungkin pemahaman berlebihan, tidak menempatkan pemahaman secara tepat itu. Ya memang harus kita cerdas di dalam menempatkan masalah itu. Kalau salah di dalam pemahamannya itu akhirnya salah nanti. Pemahaman ke masyarakat salah gitu. Yang penting bagaimana sholat itu khusyuk gitu. Memang benar. Tapi kan itu hal yang
perlu kita difahamkan gitu. Kan gitu kan, Pak? Berarti hilang akal. Yang penting batal wudunya itu hilang akal. Hilang akal. Seperti gila, pingsan dan mabuk. Berarti ini konteksnya wudu. Kok sholat tadi? Mohon maaf. Cuma ini hilang akal seperti gila, pingsan dan mabuk. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Nah ini perlu kita fokuskan ya. Bersentuhan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya, muhrimnya. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 6 dalam kalimat aula mastumun nisa, nah, atau kalian menyentuh wanita. Menurut Imam Syafi'i bahwa bagi laki-laki menyentuh wanita selain mahramnya, yakni ibu, nenek, bibi, saudara perempuannya, gitu kan, tanpa membatalkan wudhu meskipun terhadap istrinya sendiri, ya, membatalkan wudhu. Tetapi Imam Malik mengatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali jika bersentuhan itu membangkitkan nafsu. Imam Malik itu. Nah, sementara Imam itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa lamasa, kan di situ lamasa, Pak, bersentuhan. Lamasa itu bersentuhan. Secara bahasa berarti bersetubuh. Lamasa itu bersetubuh. Tetapi jika hanya lamasa, lanya kan panjang tadi itu, lamasa, ya, lamasa, bersentuhan. Laamasa, mohon maaf, laamasa. Kalau di sini, kalau lamasa biasa, berarti menyentuh tok, menyentuh. Kalau laamasa itu berlebihan sudah, bangkit nafsu, ada nafsu. Kalau lamasa berarti menyentuh saja. Pendapat ini dipegangi oleh imam ulama Hanafiyah dan kalangan majelis tarjih dan tasdid, ya, yang mengartikan lamasa dengan arti bersetubuh, ya. Inilah pendapat yang terpilih oleh ahli bahasa dan diperkuat oleh banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyentuh bahkan mencium istrinya, ya, yang notabene itu bukan mahramnya, ya, dan beliau tetap sholat tanpa berwudu, tetap sholat, kan gitu, Pak. Nah, hal ini pernah diceritakan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW la yusolli wa inni la mu'taridotun baina yadayhi i'tiradul janazati hatta idza arada ayyutira masani birijlihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan aku berbaring terlentang, Pak. Ini yang cerita ini Aisyah. Rasulullah itu salat, aku terbaring terlentang di depannya, ngarepe apa Rasulullah, depannya melintang gitu, seperti mayat janazati. Berarti terlentang gini Aisyah, Nabi di sini gitu, sholat. Sehingga apabila beliau akan sholat witir, beliau menyentuh kakiku. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Kemudian anna Rasulullah SAW qabbala ba'dolis nisa'ihi thumma kharaja ila sholati walam yatawaddo. Pernah Rasulullah SAW itu mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Dawud dari Aisyah. Dari sumbernya Aisyah itu. Nah, itu
Berarti kesimpulannya apa? Boleh, gak membatalkan. Sebagian Imam Syafi'i membatalkan gitu. Nah, ini diantara ada lima hal-hal yang membatalkan apa Bu? Apa? Berwudu. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan karena sudah isya. Tentang istri itu apa enggak dimasukkan dalam mahram? Saya pernah dengar itu jadi mahram karena sudah dengan pernikahan. Ya. Itu ada hadisnya. Kalau di sini ibu, nenek, bibi, saudara perempuannya, istri tidak. Itu kan orang yang tidak bisa dinikahi. Ya, dinikahi. Tapi istilahnya apa ini? Yang penting menyentuh wanita. Yang penting menyentuh wanita. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita habis wudu, kemudian membatalkan bagaimana mengusap kedua khauf. Ya, khauf itu tadi yang pernah kemarin ditanyakan itu. Kemudian nanti tata cara mandi nanti yang pernah ditanyakan bagaimana tata cara mandi yang benar gitu. Nah, itu aja. Insya Allah nanti kita lanjutkan selesai wudhu tayamum Pak, tayamum. Setelah tayamum nanti sholat gitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini menambah keilmuan kita, wawasan kita. Kalau ada kekurangan, kemudian nanti insya Allah kami bisa menyempurnakan apa yang saya sampaikan itu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan dari kami sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.